Aksya Bintama Putra dengan NIM 8111421552 dengan prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Zuni Rohmani, NIM 7101421116 dari prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Nama saya Muhammad Jabalanan, NIM 20141421141 dari PBSI 4 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Sarifah Salsabila Al-Fatih dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris dengan NIM 221142176. Nama saya Putri Naura Nazifah Hashim dengan NIM 21014211149 dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelompok 10. Saya Agustin Linawati dengan NIM 21014211050 prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 10. Nama saya Abdul Huni dari prodi Ilmu Geografi dengan NIM 32114211081 kelompok 10. Pengertian Tazkiyatun Nafs. Menurut bahasa Arab, Tazkiyatun Nafs berarti penyucian jiwa, yang terdiri dari dua kata, yaitu at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah berarti at-tahir, yaitu penyucian atau pembersihan, sedangkan an-nafs berarti jiwa. Sedangkan menurut istilah, tazkiyatun nafs adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta potensi-potensi positifnya dengan mujahadah serta ibadah. Konsep Tazkiyatun Nafs. Konsep Tazkiyatun Nafs menurut kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yaitu proses penyucian jiwa dari perbuatan dosa, proses pembinaan akhlakul karimah, perilaku mulia dalam diri dan kehidupan manusia. Tazkiyatun Nafs menurut Buya Hamka yaitu salah satu metode dalam pembinaan jiwa, penyucian dan penyembuhan dengan mewujudkan potensi-potensi manusia menjadi kualitas moral yang luhur. Macam-macam tazkiyatun nafs. Yang pertama yaitu an-nafs al-mutmainnah, artinya jiwa yang tenang karena senantiasa mengingat Allah, menaati perintah Allah. Jika kehilangan sesuatu tidak putus asa, dan jika mendapatkan nikmat tidak lupa daratan. Yang kedua yaitu an-nafs al-lawwamah, artinya jiwa yang suka mencela. Ketika melakukan banyak ketaatan menjadi tenang, tetapi ketika melakukan sedikit ketaatan dia mencela diri sendiri. Yang terakhir yaitu an-nafs al-ammarah bis-su'u, artinya nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jika jiwa nafsu tidak kita didik dan kendalikan, maka akan senantiasa mengajak kepada keburukan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyifati sifat manusia ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama an-nafs al-mutmainnah dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Yang kedua yaitu an-nafs al-lawwamah yang ada di Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan an-nafs al-lawwamah. Dan yang ketiga yaitu an-nafs al-amarah bisu dalam Quran Surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya jiwa atau nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tata cara atau tahapan dalam Tazkiyatun Nafs. Taharur, mengangkat serta menyucikan jiwa dari beragam penyakit hati seperti kufur, nifak, kefasikan, kemusyrikan, riya, kedengkian, dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bisa mengotori diri. Lalu yang kedua, tahakkuk. Bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan zikir. Lalu takhaluk, berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia serta meneladani Rasulullah SAW. Manfaat Tazkiyatun Nafs. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan landasan tentang manfaat Tazkiyatun Nafs, yaitu yang pertama surat Al-A'la ayat 14, yang kedua yaitu adalah surat An-Nisa ayat 49, dan yang ketiga yaitu adalah surat Al-Fatir ayat 18. Dari ayat-ayat di atas sudah dijelaskan
bahwa tazkiyatun nafs memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah dengan tazkiyatun nafs, pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah tentu akan lebih baik, sebab kelak akan ditanyakan Allah di akhirat. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan baik dari sisi jasmani dan rohani. Kesimpulan, tazkiyatun nafsi sesuatu yang membersihkan jiwa dari kotoran dan penyakit hati yang merupakan salah satu misi utama para Rasul Allah. Kita sebagai umat muslim harus membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, membuang seluruh penyakit hati, dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Tazkiyah hati dan jiwa hanya bisa dicapai melalui berbagai ibadah dan amal perbuatan. Apabila dilaksanakan secara sempurna dan memadai, seperti sholat, infak, puasa, haji, zikir, fikir, tilawah Al-Quran, dan renungan, maka dampak yang akan kita dapatkan adalah terrealisasinya tauhid, ikhlas, sabar, syukur, dan santun. Hasil dari tazkiyatun nafs adalah menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki lisan yang terkontrol, dan komitmen adab-adab pergaulan.